Kepincut istri petani, Nabi Daud tobat sujud 40 hari tanpa makan dan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman surga wanita, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Daud alaihi salam, selain sebagai nabi juga seorang raja. Beliau sempat melakukan kesalahan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala langsung menegurnya. Beliau mencintai istri seorang petani, dan meminta suaminya menceraikan istrinya itu untuk ia persunting. Dua malaikat menegur Nabi Daud, dan sang Raja Daud pun menyesal. Beliau tobat dengan terus-menerus bersujud kepada Allah selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dalam buku Mengungkap Rahasia Salat karya Syamsuddin Nur, disebutkan saat memerintah negerinya, Nabi Daud didampingi oleh 99 wanita yang resmi menjadi istrinya. Suatu waktu, Nabi Daud bermaksud untuk mencukupkan jumlah istrinya menjadi 100. Namun, yang diinginkannya adalah wanita yang sudah bersuamikan seorang petani. Nabi Daud adalah seorang raja, yang kadang keinginannya selalu mesti dituruti. Sang Raja Daud pun meminta agar si petani itu menceraikan istrinya. Kemudian, Nabi Daud akan memperistrinya. Kelakuan Raja Daud itu sepertinya biasa dilakukan para raja pada waktu itu. Bahkan terjadi dalam adat istiadat pada zaman itu. Akhirnya, terjadilah dialog antara Nabi Daud dengan si petani. "Mengapa Baginda meminta istri saya? Padahal, istri Baginda telah berjumlah 99, ujar si petani. Nabi Daud pun menjawab, "Hai Pak Tani, sesungguhnya saya ingin mencukupkan istri-istri saya menjadi 100. Apa daya, Pak Tani hanyalah seorang rakyat biasa." Menolak keinginan rajanya, tentu tidak berani. Dalam hatinya, ia tidak menerima keinginan Nabi Daud agar dia menceraikan istrinya, dan menyerahkannya kepada sang raja. Sebenarnya kejadian ini adalah bagian dari rencana Allah yang Maha Mengetahui. Dia hendak menguji nabinya, Daud alaihi salam, dengan keinginannya hendak memperistri wanita yang berstatus istri orang. Allah mendengar jerit pilu hati si petani yang tidak rela istrinya diambil orang. Karenanya, pada suatu malam, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikat ke istana Raja Daud. Dua malaikat itu menyerupai dua lelaki yang datang seolah-olah sedang bersengketa, dan mengadukan masalahnya kepada sang raja untuk meminta keputusannya yang adil. Salah satu dari mereka berkata, "Kami ini dua orang yang berselisih. Saudaraku ini mempunyai 99 ekor biri-biri dan aku hanya mempunyai seekor. La berkata kepadaku, berikanlah biri-biri milikmu ini kepadaku, akan kupelihara bersama biri-biriku yang lainnya, aku tidak mau." Tetapi, ia pintar berbicara sehingga aku dikalahkannya. Mendengar laporan mengenai masalah kedua orang itu, maka Raja Daud berkata, "Hai, sungguh aniaya benar saudaramu ini, karena meminta biri-biri milikmu yang hanya seekor." Setelah menjatuhkan hukuman kepada orang yang meminta biri-biri itu, Nabi Daud menyadari bahwa yang datang mengadukan perkaranya adalah dua malaikat, yang hendak memberi pelajaran kepadanya atas kesalahannya menginginkan istri si petani yang hanya seorang. Padahal, ia telah memiliki 99 istri. Demi menyadari kesalahannya itu, Nabi Daud meminta ampun kepada Allah. Nabi Daud bersujud menyungkurkan wajahnya ke bumi. Inilah kehendak Allah yang Maha Tahu. Allah memberitahu kesalahan Nabi Daud dengan pelajaran yang sangat bijaksana. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurizi menyebutkan bahwa sujudnya Nabi Daud adalah 40 hari 40 malam. Ia tidak bangun dari sujudnya selain mengerjakan sholat wajib,
atau karena sesuatu hajat sangat penting yang harus dipenuhinya. Muhammad bin Nasr al-Maruzi dalam kitab Tazimur Qodrish Sholah menyebutkan dalam sujudnya, Nabi Daud menangis hingga air matanya kering dan pedih karena saking takutnya. Kedua lututnya memar karena lamanya sujud, sebab ia takut tidak diampuni kesalahannya. Kemudian, Allah mewahyukan kepadanya agar ia mengangkat kepalanya. Hai Daud, aku telah mengampuni kesalahanmu. Namun, beliau tidak mengangkat kepalanya hingga datang malaikat Jibril. Kisah Nabi Daud ini, ujar Syamsuddin Nur, mengajarkan bahwa figur seorang agamawan dan seorang negarawan haruslah berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Jika melakukan kesalahan adalah hal yang wajar karena manusia tempatnya salah dan lupa. Namun, harus diingat, jika terlanjur bersalah, konsekuensinya adalah menerima sanksi hukum yang berlaku, dan segera mengembalikan hak-hak yang bukan menjadi haknya. Sekian dan terima kasih banyak. Nantikan video terbaru dari kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.